Halo Sobat JKN, selamat pagi, siang, sore, malam Sobat JKN dimanapun berada. Saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, hadir menemani Sobat JKN dalam Friday Talk atau Free Talk. Nah, kali ini saya akan membahas topik spesial atau topik seputar program JKN tentunya, dan kali ini akan membahas tentang iuran dari peserta aktif JKN kira-kira disalurkan ke mana ya kalau Sobat JKN tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan atau tidak pernah sakit. Nah, kali ini saya ditemani oleh Mas Heri Purnomo dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Halo Mas Heri, apa kabar? Halo Mbak. Oke, Mas Heri ini udah berapa kali nih datang ke Friday Talk? Ya, eh, Tak 3 terhitung. kali Oh, kayaknya tiga Mbak, 3 kali ya. kali kalau nggak Tiga salah. kali dengan Iya. ini. Sunnah Rasul itu 3 kali. Oke, langsung saja nih Mas. Hari ini kita akan membahas tentang iuran dari peserta JKN. Kalau Sobat JKN ini itu tidak pernah sakit atau tidak pernah mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, kira-kira iuran tersebut akan dikemanakan nih Mas? Nah, dari Mas Heri gimana tanggapannya? Oh iya, mungkin pertanyaan itu sudah sering banget ya masyarakat menanyakan terkait iuran BPJS itu kemana sih gitu kan? Apakah digunakan untuk oleh negara untuk membiayai apa pembiayaan pembangunan dan lain-lain itu bukan ya. Jadi iuran masyarakat itu digunakan untuk membiayai masyarakat peserta JKN lain yang sedang dalam keadaan sakit dan butuh pengobatan. Dan prinsipnya di program JKN ini adalah gotong royong. Jadi yang sakit dibantu oleh yang sehat nanti membantu yang sedang sakit gitu Mbak. Jadi konsepnya saling membantu, subsidi silang ya kalau misal orang awamnya itu seperti itu. Kalau misal di BPJS Kesehatan sendiri ini sebenarnya kan sebelum jadi BPJS Kesehatan ya dulu eranya zaman Askes, lingkup gotong royongnya itu eh, lebih kecil ya, jadi kayak dulu zamannya Askes pesertanya hanya TNI, Polri, PNS, jadi gotong royongnya di seputaran peserta JKN-nya, peserta Askesnya yaitu di 3 segmen itu. Tapi sejak era BPJS Kesehatan lingkupnya lebih luas, jadi bukan hanya PNS, TNI atau Polri, tapi seluruh masyarakat Indonesia bergotong royong dari Sabang sampai Merauke. Yang sehat itu iurannya digunakan untuk membantu biaya pengobatan saudara kita yang dalam keadaan sakit seperti itu, Mbak. Oke Mas. Jadi program JKN ini menganut prinsip gotong royong ya Mas Betul. ya, solidaritas di mana yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu. Begitu ya Mas ya? Oh ya, betul sekali, Mbak. Untuk subsidi silang itu saya kasih contoh nyata ya untuk peserta JKN yang butuh biaya operasi jantung, operasi bypass ya di jantung itu butuh sekitar 150 juta ya untuk membiayai operasi tersebut. Nah, biaya sebesar 150 juta itu harus ditanggung renteng oleh 4.200 peserta JKN kelas 3. Jadi kalau misal kita nggak sakit dan kita tetap bayar iuran, otomatis kita jadi penolong diam-diam ya untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Jadi kayak istilahnya kalau di agama Islam itu sedekah dan iurannya itu menjadi sedekah dan amal yang terus mengalir gitu. Seperti itu, Mbak. Nah, keren ya Mas ya. Jadi nggak hanya kita mendapatkan jaminan kesehatan jika kita sewaktu-waktu sakit, kita tidak perlu memikirkan biayanya, tapi kita juga sebagai penolong Betul, untuk Mbak. masyarakat yang membutuhkan. Nah, tapi Mas ada kasusnya nih, orang merasa bahwa "Ah, aku nggak pernah sakit, terus kalau sakit nanti mau bayar sendiri aja ah," gitu. Gimana Mas tanggapannya? Nah, ya namanya sakit, Mbak, kita kan nggak tahu kapan akan ini ya, namanya manusia itu kan sifatnya fana ya, Mbak, bukan kayak Tuhan yang istilahnya abadi. Itu pasti manusia itu ada kalanya nanti suatu saat juga akan merasakan sakit. Dengan eh, dengan biaya 150 juta tadi, Mbak, kalau misal dia mau bayar pribadi pun otomatis juga berat ya, karena kan setiap orang kan nggak punya masing-masing ekonominya berbeda-beda ya. Nah, kalaupun dia harus nabung, misal 200.000 per bulan, dia butuh waktu sekitar 600 bulan Mbak, atau 52 tahun untuk bisa mencapai angka 150 juta itu. Ya kalau misalnya mau jual aset, ya kalau punya aset gitu kan, atau tabungan. Nah,
kalau tidak punya kan harus bagaimana. Nah itu pentingnya memiliki JKN ini dan memastikan pesertanya itu aktif, Mbak. Oke Mas, ya Itu, Mbak. balik lagi ya Mas, namanya sakit gak ada yang tahu. Bisa datang kapan aja, bisa datang ke siapa aja ya Mas ya, dari yang muda bahkan ya sampai yang sudah tua. Oke Mas. Nah iya Mas, jadi balik lagi ya Mas bahwa sakit itu nggak ada yang tahu kapan datangnya, bisa datang kapan aja, ke siapa aja, dari yang muda sampai yang tua. Tapi ada juga yang berpikir gini Mas, aku jarang sakit kok, ngapain aku punya JKN? Gitu Mas. Itu memang banyak ya, yang apalagi mungkin sekarang eh, rasanya sehat-sehat aja gitu kan. Banyak dari peserta kami yang dulunya baik-baik aja ya, dalam artian sehat, bisa bekerja, beraktivitas seperti biasa. Tapi ternyata ke depan tidak ada yang tahu dia butuh cuci darah gitu kan. Padahal kita tahu untuk cuci darah, satu kali cuci darah mungkin bisa sampai 1 juta gitu kan. Apalagi kalau sudah gagal ginjal kronis ya itu udah harus cuci darah 2 kali seminggu. Nah, itu yang jadi berat ya teman-teman. Nah, banyak yang peserta JKN yang sudah terdaftar merasa bersyukur karena bisa dijamin pengobatannya oleh BPJS Kesehatan. Oke Mas, berarti JKN itu kayak payung diibaratkan ya Mas. Kita harus sedia payung sebelum hujan. Kita harus punya JKN sebelum amit-amitnya kita terserang penyakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Oke. Persis banget Mbak seperti itu. Seperti yang Mbak Farda tadi ibaratkan seperti kita sudah sedia payung sebelum hujan. Jadi sebenarnya kita JKN ini untuk jaga-jaga ketika nanti kita sakit. Ya. Kalaupun kita nggak sakit, kita tetap bisa bersyukur ya dengan iuran yang kita bayarkan setiap bulan, insya Allah jadi berkah ya. Dan keberkahan itu biasanya balik lagi ke kita. Kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Kalau saya sih mending sehat ya Mbak daripada sakit terus pakai BPJS-nya. Amit-amit, saya pengennya tetap sehat lah, nggak mau saya pakai karena pengalaman istri saya dan anak saya juga pernah pakai untuk menggunakan JKN untuk perawatan di rumah sakit. Uh, tapi itu nggak minta ya Mbak, karena memang ya kondisinya memang harus dilakukan rawat inap di rumah sakit. Kalau tidak dirawat inap ya akan berakibat fatal seperti itu. Nah, oke, kalau dari Mas Heri tadi sudah ada pengalaman dari keluarganya ya yang memanfaatkan JKN untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Tapi ada juga nggak Mas cerita dari peserta JKN ini yang membantu kita menyadarkan bahwa JKN itu penting gitu Mas? Ya, untuk contoh lainnya banyak banget ya Mbak. Kebetulan saya kan di BPJS Kesehatan ini juga sebagai PR ya, humas di BPJS Kesehatan ini saya banyak menemui kasus-kasus nyata ya, kasus-kasus masyarakat yang memang secara nyata dibantu oleh BPJS Kesehatan. Belum lama ini saya ketemu dengan Ibu Tri Susanti ya, orang warga desa Kebumen ya, di Kecamatan Kebumen sini. Beliau ini melahirkan tiga bayi kembar sekaligus, Mbak. 3 bayi kembar. Nah, dan kebetulan tiga-tiganya bayi ini lahir secara prematur, Mbak. Infonya 3 bayi ini dirawat hampir lebih dari 52 hari malah kalau nggak salah. 52 hari ya. Dan suaminya Pak Pariudi menyampaikan biaya yang harus dikeluarkan kalau tidak pakai JKN. Dia kasih tunjuk struknya itu di Rumah Sakit Sudirman Kebumen itu sekitar 200 juta lebih kalau tidak pakai JKN. Biayanya nihil, nol alias nihil ya. Itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mereka itu sujud syukur Mbak waktu saya temui di rumahnya di Kebumen, di Kelurahan Kebumen. Dia bilang, saya nggak tahu lagi kalau misalnya nggak pakai BPJS Kesehatan, biaya sebesar inilah. Karena mereka itu juga tergolong masyarakat yang kurang mampu. Karena kan pekerjaan sehari-hari juga saya tanyakan juga nggak punya pekerjaan tetap ya. Kalau misalnya ada orang panggil dia untuk kerja, dia kerja. Tapi kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada yang manggil, ya dia di rumah gitu kan suaminya. Kalau istrinya di rumah tangga aja. Satu kali lahiran langsung dapat 3 triplet. Iya. Ya. Dan biayanya hampir 200 juta lebih Pak. Jadi kayak misal orang kaya pun juga akan berpikir ya, wah 200 juta untuk mengeluarkan biaya sayang banget ya. Iya. Itu. Nggak bisa dibayangkan kalau beliau tidak menjadi peserta JKN ya Mas ya. Ya mungkin beliau kan minta bantuan Pemda ya untuk membiayai, tapi kan Pemda juga nggak bisa
serta-merta mengeluarkan uang sebesar itu, ya pasti balik lagi ke BPJS Kesehatan untuk bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS seperti itu. Oke, itu salah satu manfaat dari Ya subsidi itu silang itu dari ya Mas sekian ya. juta kasus ya Mbak ya Mm-mm. yang terjadi, karena kan eh, di Indonesia ini kan BPJS menjamin hampir seluruh penyakit ya Mbak ya. Mungkin dari ada beberapa yang memang diatur oleh undang-undang tidak dijamin. Mungkin teman-teman nanti bisa mempelajarinya di postingan Kebumen Ceria ya di IG kita ya, nanti bisa dibaca di situ. Oke Mas, jadi JKN ini tidak hanya memberikan jaminan kesehatan, tapi juga memberikan jaminan finansial gitu ya Ya Mas ya. betul. Nah, oke Mas, nah kalau tadi itu cerita dari ibu yang melahirkan triplet dan membutuhkan biaya yang sangat besar, apakah JKN hanya digunakan untuk penyakit-penyakit atau pengobatan-pengobatan yang membutuhkan biaya besar Mas? Ya tentu saja tidak Mbak ya, kalau misal itu kan kasus contoh untuk eh, peserta yang memang sudah terlanjur sakit ya. Bagi yang belum sakit ya, ya semoga tetap dijaga kesehatannya. Teman-teman bisa memanfaatkan JKN ini untuk mengakses pelayanan promotif preventif, Hmm. mulai dari screening kesehatan, kemudian pelayanan KB pun bisa diakses menggunakan JKN ya di fase 1. Yang selain itu juga teman-teman bisa melakukan screening penyakit kronis ya di aplikasi mobile JKN. Teman-teman wajib download ya untuk aplikasi mobile JKN, karena aplikasi mobile JKN ini punya banyak fitur yang pasti nanti akan bermanfaat bagi teman-teman. Seperti itu, Mbak. Hmm, berarti ada manfaat promotif, preventif gitu ya Mas, nggak Ya, betul, hanya Mbak. pengobatan untuk biaya yang tinggi atau untuk peserta JKN yang sakit gitu. Oke Mas, ada isu yang beredar di masyarakat nih Mas, bahwa iuran dari peserta JKN ini digunakan untuk membiayai operasional atau pembangunan dari pemerintah. Itu benar atau enggak tuh Wah, Mas? itu hoax banget ya, Mbak ya. Karena kan sudah jelas ya, untuk dana masyarakat iuran tadi yang dikumpulkan dari seluruh peserta JKN itu digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan peserta, dalam artian untuk membayar biaya pelayanan kesehatan. Tidak ada namanya digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan atau mungkin untuk membiayai apa namanya program-program pemerintah yang lain ya, itu benar-benar hoax. Kalau mau tahu lebih detailnya sebenarnya untuk laporan keuangan BPJS Kesehatan yang sudah diaudit itu ada di website BPJS Kesehatan, dan itu sudah BPJS Kesehatan sebenarnya sudah diaudit juga oleh audit eksternal ya. Kalau internal otomatis ya di audit, setiap kelembagaan ada auditor internal, tapi kalau eksternal BPJS Kesehatan juga diaudit oleh BPK, BPKP, bahkan diawasi langsung oleh OJK dan KPK seperti itu. Jadi tidak benar bahwa iuran dari masyarakat ini untuk membiayai pembangunan dari Ya, salah pemerintah ya baik. Mas ya. Bahkan BPJS setiap tahunnya selalu rutin untuk dilaksanakan audit ya Mas, dari Betul. eksternal maupun Ya internal. karena kita ya Oke, Sobat JKN bisa melihat hasil auditnya di web BPJS Kesehatan. Nah, yang terakhir nih Mas, apakah Mas Heri ada pesan yang ingin disampaikan untuk peserta JKN yang mereka ini merasa rugi membayar iuran JKN, padahal mereka tidak pernah sakit? Gitu, Mas. ya tentu saja ya, mungkin pesan dari saya ya, teman-teman sobat JKN, eh, kalau misal belum terdaftar menjadi peserta JKN, segeralah daftar. Kalau sudah terdaftar, coba periksa apakah kepesertaan JKN kalian itu aktif atau tidak. Kalau tidak aktif, wajib kalian untuk mengaktifkannya, karena sakit itu tidak ada yang tahu kapan akan datangnya. Ibaratnya kalau kita pakai motor ya, kita udah pakai helm, pakai pengaman, alat pelindung diri yang cukup ya. Kalau misal pun nanti kita ada resiko jatuh, resiko yang timbul dari jatuh dari motor itu tidak sefatal kalau misal kita tidak pakai alat pelindung diri seperti itu. Kalau misal bapak saya pernah, orang tua saya pernah bilang, nggak apa-apa kita bayar iuran setiap bulan asalkan kita tetap sehat. Biarlah iuran yang kita bayarkan itu digunakan oleh saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Seperti yang di awal tadi saya bilang, kalau misal kita ikhlas untuk membantu orang lain, itu akan menjadi keberkahan bagi hidup kita
ketika kita hidup kita berkah, insya Allah akan menjadi lebih bermanfaat dan bahagia, Mbak. Iya, setuju banget. Oke, terima kasih Mas Heri Ya, atas kesediaannya sama-sama. dan obrolan yang sangat mencerahkan ini. Semoga dapat menambah pemahaman baru untuk Sobat JKN di luar sana. Dan Sobat JKN, mari bergabung dalam sistem gotong royong BPJS Kesehatan, karena dengan gotong royong semua Semua tertolong. tertolong. Sampai jumpa di episode Variety Talk Bye. selanjutnya. Saya Farda, terima kasih. Bye.